Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pada topik 5, koneksi antar materi, yang diampu oleh Ibu Dr. Mukti Widayati MHum. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya Pradana Titi Serawan, kemudian Oktavian Ardi Kartika, Oktiva Istriani, Ratna Yuliana, dan juga Renia Rahmawati. Cara membuat kelas menjadi lebih aktif dan mau terlibat, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Misalnya, memastikan semua aspek peserta didik diterima dan dihargai dalam kelas, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan berpendapat, serta selalu membimbing jika ada yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan dapat mengakomodasi semua karakteristik peserta didik, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih bermakna. Yang ketiga, mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman atau masalah kontekstual sehari-hari yang relevan dengan peserta didik, seperti melakukan pembelajaran experiential learning. Yang keempat, memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk memberikan motivasi agar lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, misalnya selama mengerjakan LKPD. Yang kelima, yaitu memberikan umpan balik yang positif untuk membantu peserta didik dalam membangun kepercayaan diri. Cara mengakomodir peserta didik. Untuk mengakomodir peserta didik, hal yang dapat kami lakukan ialah mengenal terlebih dahulu kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik melalui tes diagnostik awal, sehingga melalui hasil tes ini saya dapat merancang pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai karakter peserta didik tersebut, seperti pembelajaran berdiferensi, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tercipta lingkungan belajar yang well-being bagi semua peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang sesuai. Materi yang kami pelajari dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan peserta didik di kelas berupa keterampilan sosial dan emosional serta dimensi school well-being. Selanjutnya, materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersamaan dengan mata kuliah ini. Kemudian uraikan. Yang pertama yaitu nomor 1, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mempelajari bagaimana perkembangan dan karakteristik peserta didik, sehingga hal ini dapat membantu guru menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat menciptakan school well-being dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu PPL. Mahasiswa dapat mengamati dan mempraktikkan secara langsung strategi pengajaran yang relevan dengan school well-being di lingkungan belajar yang sebenarnya. Hal ini dapat membantu kami sebagai calon pendidik untuk mengembangkan keterampilan pengajaran yang praktis. Dengan melaksanakan pembelajaran langsung bersama peserta didik, kami dapat mempelajari bagaimana memberikan dukungan dan bantuan yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Mempelajari bagaimana merancang sebuah strategi pembelajaran dan asesmen yang efektif sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga dalam merancang pembelajaran guru perlu memperhatikan dengan faktor dan dimensi school well-being agar peserta didik dapat merasa nyaman dan bahagia dalam lingkungan belajarnya, sehingga dapat lebih fokus dan berhasil dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.